Oke, jumpa lagi dengan saya di Trik and Trik. Jadi tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung praktek sesuai judul. Yang penting kalian harus berpatokan pada ini. Oke, kita langsung praktek. Oke, jadi di sini saya menyediakan mainboard ya. Di sini saya menyediakan mainboard 4 pin dan mainboard 6 pin. Ya. Yang penting patokannya, ingat patokannya adalah diagram pin yang sudah saya berikan di awal. Kita mulai dengan yang 4 pin dulu ya. Yang 6 pin kita singkirkan dulu. Kita mulai dengan yang 4 pin. Langkah pertama ya adalah kita mencari ground ya. Ground itu ya, bahasa mudahnya begini. Jika kita menghubungkan sesuatu ya di komponen ya atau di rangkaian dengan sesuatu, maka dia akan statusnya akan terhubung. Seperti ini. Nah, seperti ini ground namanya ya. Atau seperti ini juga ground ya. Nah, yang kita butuhkan adalah mencari ground ya. Yang kita butuhkan dalam mencari ground adalah ya multitester ya. Jadi kalian bisa menggunakan multitester analog atau multitester digital seperti saya ya. Langkah pertama ya, kalian harus menyiapkan multitester kalian ya ke skala ohm ya atau skala hambatan paling kecil ya. Nah, seperti ini. Di sini skala ohm saya paling kecil adalah 200 ohm. Ya, jadi saya menggunakan 200 ohm. Nah, kenapa harus skala paling kecil ya? Karena jika mencari ground ya dengan menggunakan skala lebih besar atau paling besar ya, dijamin kalian akan keliru ya dalam menentukan groundnya yang mana ya. Karena bisa saja pin itu menyamar ya, menyamar sebagai ground. Nah, untuk kalian yang menggunakan multimeter analog, caranya juga sama ya. Yaitu kalian menggunakan skala hambatan atau skala ohm yang paling kecil ya. Nah, untuk multitester analog ya, jika dia ground maka jarumnya akan mentok ke kanan ya. Jika dia menggantung berarti belum ground ya. Nah, untuk multitester digital ya, jika dia ground dia akan mengeluarkan nilai ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk menentukan pin ini ya. Ya, di sini ada 4 pin. Ya, kalian perhatikan. Jadi kita mencari lewat bawah saja ya. Kalian perhatikan ini ada 4 pin. 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita gunakan diagram 4 pin. Ya, pada diagram 4 pin ya, posisi ground adalah di posisi pin kedua. Jadi kita bisa menghitung ya, kita bisa mengira-ngira groundnya itu di sini atau di sini. Ya. Kita hitung pin 1, 2 di sini atau dari sini pin 1, 2. Jadi groundnya itu bisa di sini atau bisa di sini. Nah, daripada kita bingung di mana groundnya yang sebenarnya ya, maka kita harus mengukur ya. Ingat ya, untuk multitester digital yang penting dia keluar nilai ya, maka itu ground. Jika dia tidak mengeluarkan nilai berarti itu tidak ground ya.
Nah, untuk mencari ground ya, ini bebas ya. Nah, untuk mencari ground ya, ini bebas ya. Ini bisa kita tancap merah atau kita tancap hitam, terserah ya. Jadi sekarang kita cari di kaki kedua dulu ya, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian yang satunya bisa kalian tempelkan di besi ini ya, atau di besi ini. Nah, itu dia keluar nilai ya, dia keluar nilai ya, berarti itu groundnya ya. Kemudian kita coba yang satunya, apakah dia keluar nilai? Pasti tidak akan keluar nilai yang satunya ya. Jadi kalian bisa tempelkan di sini atau di sini ya, atau bisa juga di sini kalian tempelkan satunya ya, terserah kalian, yang penting besi ya. Nah, pada pengukuran tadi kita dapat groundnya di sini ya, karena di sini kita ukur tidak mengeluarkan nilai, sedangkan di sini mengeluarkan nilai, maka kita kembali lagi ke diagram itu ya. Nah, sebelah kanan ada 2 pin, dari ground sebelah kanan ada 2 pin, dan sebelah kiri dari ground ada 1 pin ya kan. Posisi 1 pin dari ground ya, itu diisi oleh voltase 5 volt atau VCC ya, berarti 5 volt di sini. Kemudian kita ikuti 5 volt ground, 15 volt, 20 volt atau 24 volt ya. Nah, jadi untuk mencari pin yang tidak tertulis di mainboard 4 pin ya, itu sangat mudah ya caranya ya, bisa dipahami ya. Oke, jika bisa dipahami, kita lanjut ke mainboard yang kedua yang 6 pin. Nah, untuk mainboard 6 pin ya, sama, kita juga mencari groundnya. Nah, untuk posisi groundnya itu di mana sih sebenarnya ya? Kita cari groundnya di mana. Nah, di 6 pin ini posisi groundnya ya, kalau kita hitung dari kiri ke kanan, itu ada posisi ke nomor 3 ya, ada di posisi nomor 3 ya groundnya. Kemudian jika kita menggunakan cara dari kanan ke kiri, itu groundnya ada di posisi nomor 2 ya. Jadi kalau saya pribadi lebih enaknya mencari ground tuh dari posisi nomor 2 ya, dibandingkan menggunakan posisi nomor 3. Ya, sebenarnya bisa saja kalian menggunakan posisi nomor 3 dalam mencari ground ya, seperti ini ya, misalkan patokannya seperti ini, kalian mencari seperti ini, mana dia, nah ini misalkan kalian mencari ground dengan menggunakan posisi nomor 3 misalkan ya, bisa saja itu caranya sama aja ya. Saya fokuskan dulu. Iya, bisa saja kalian mencari ground dengan posisi nomor 3, 1 2 3 sini ground, atau 1 2 3 di sini ground. Bisa saja kalian menggunakan cara di sini ground atau di sini ground ya, tetapi saya menggunakan cara dari kanan ke kiri 2 ground ya.
maksudnya posisi 2 ya. Jadi 1 2 atau di sini 1 2. Jadi ground yang saya tuju adalah pin ini dan pin ini saya periksa. Oke ya, saya mulai dulu dari pin ini. Kemudian saya tempelkan ke salah satu sisi. Nah, dia mengeluarkan angka, ya berarti ground ya di sini. Coba pin kedua harusnya tidak mengeluarkan angka. Jika dia mengeluarkan angka, harusnya dia tidak mengeluarkan angka ya. Jika dia mengeluarkan angka berarti saya salah mengukur. Kemudian yang ini harusnya tidak mengeluarkan angka. Ya, tidak mengeluarkan angka ya. Berarti jelas ya, groundnya yang di sini tadi. Saya mendapatkan groundnya di sini berarti saya dapat groundnya di sini. Nah, di sebelah sisi yang sedikit dari ground berarti itu 20 volt ya. Kemudian di sebelah sini kita bisa urutkan 20 volt, ground, 15 volt, ground lagi, ini 5 volt dan ini 5 volt. 5 volt ini sama ya, tetapi tidak boleh digabungkan menjadi satu, tetap harus dipisahkan. Walaupun dia satu jalur tetap harus dipisahkan. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang bagaimana jika kita mencari yang 5 volt? Nah, mencari yang 5 volt ini sebenarnya gampang ya, tapi rumit ya. Caranya juga kita tidak perlu mengukur ya untuk 5 volt ini, maksudnya untuk 5 pin ini kita tidak perlu mengukur mencari groundnya ya, karena sudah pasti groundnya ada di posisi sini ya, seperti gambar ya, kalian perhatikan. Anggap ini 5 pin, ini saya tutup, anggap 5 pin ini ya. Groundnya sudah pasti di sini dan sudah pasti di sini ya, sudah pasti di sini dan sini, dan di tengah-tengah ground ini sudah pasti 15 volt. Nah, yang jadi masalah untuk 5 pin ya, untuk 5 pin itu di mana posisi 24 volt atau 20 voltnya dan di mana posisi 5 voltnya. Itu yang jadi masalah tuh di situ ya. Intinya kalian harus hati-hati, jangan kebalik ya, jangan kalian mencatu nilai 20 volt dengan 5 volt ya. Saya rasa yang 20 volt kalian masukkan 5 volt itu tidak terlalu masalah ya. Yang jadi masalah adalah jika kalian memasukkan 5 volt ya dengan 20 volt, itu jadi masalah ya. Efeknya akan mengorbankan MP kalian ya. Nah, cara untuk mengetahuinya bagaimana, itu sangat gampang ya. Nah, jika dia posisi seperti ini ya, posisi tegak seperti ini ya, posisi 5 volt itu selalu menghadap ke konektor ya. Sedangkan posisi 20 volt itu selalu menghadap ke panel ya, panel depan. Jadi tanpa melihat ini saya bisa buktikan. Kalian perhatikan, saya bisa buktikan ya. Nah, kalian perhatikan 20 volt itu ya menghadap ke panel, 5 voltnya itu menghadap ke konektor ya. Lalu bagaimana jika pinnya ini mendatar ya? Jika 5 pin ini mendatar seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah ya, kalian cek di mana letak posisi dioda ya. Bagi yang tidak tahu bentuk dioda tuh kayak begini ya. Nah, ada kayak begini ya. Jika dia dekat dioda ya, misalkan diodanya di sini, berarti pin yang terakhir di sini adalah pin 20 volt atau pin 24 volt ya. Nah, kalau begitu berarti di sini adalah posisi pin 5 volt. Nah, jika diodanya di sini ya, atau di sini atau di sekitar sini ya, di sekitar sini, berarti ini adalah posisi pin 20 volt.
dan ini adalah posisi pin 5 volt. Oke ya, sangat mudah untuk dipahami ya. Bagi yang kurang jelas kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Caranya cukup mudah bukan? Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di subscribe ya, kemudian di share pada teman-teman ya. Dan nantikan video berikutnya dari Trik and Trik. Salam Trik and Trik.